bertayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat dan kita belum menemukan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tafrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk dalam majlis ilmu, summa shalla rak'atain, lalu kemudian dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Maka ibadah yang baik ini tak dapat kita sia-siakan. Maka mudah-mudahan ibadah ini menjadi amal yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan ke hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat beliau yang diberi syafaatul uzma nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang akan kita kaji dan kita bahas pada subuh ini adalah merupakan pengetahuan dasar di dalam agama kita. Kalau pengetahuan dasar saja kita tidak paham, bagaimana kita akan dapat pengetahuan di atas daripada yang dasar? Sementara pengetahuan dasar ini terkait dengan segala aktivitas ubudiyah kita kepada Allah. Maka oleh karena itu pelajaran ini adalah pelajaran penting Bapak Ibu rahimahumullah. Mungkin kita dulu tidak duduk di pondok pesantren, mungkin kita dulu tidak duduk di bangku sanawiyah aliyah, kita hanya disekolahkan di sekolah umum, SD, SMP, SMA, lalu kemudian kuliah, jurusannya pun jurusan umum juga. Maka oleh karena itu pelajaran ini pelajaran dasar, fikihnya fikih dasar. Jadi kalau ini kita tak paham, akhirnya nanti kita ibadah itu semau kita. Padahal Nabi sudah memberikan penjelasan, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami contohkan, yang tidak kami suruh, yang tidak kami perintahkan, dilakukannya juga, fahuwa raddun, maka amalnya ditolak. Wudu itu amal, wudu itu bahagian daripada amal. Lalu ada orang berwudu, dia berwudu sesuai apa yang dia tahu, bukan berdasarkan dari Nabi, tapi berdasarkan dari simpulan. Kata si Anu begini, kata simpulan begitu, kata simpulan begini, begini bagiku, begini bagiku, bukan kata Nabi. Akhirnya berwuduklah dia tanpa didasari ilmu
memang benar, kebetulan benar menurut tuntunan daripada Nabi, alhamdulillah. Tapi andaikan wuduknya enggak benar, wuduk yang tidak benar berimbas kepada sholatnya pun tidak menjadi sah. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Jadi pelajaran dasar ini penting kita kaji. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita lanjutkan ya. Sebenarnya kalau di bulan yang lalu sudah kita bahas itu tentang kaifiyatul wudhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berwudhu yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan kita bahas versi 4 mazhab. Wudhu versi Imam Syafi'i begini, wudhu versi Imam Maliki begini, wudhu versi Imam Hanafi begini, wudhu versinya Imam Hambali begini. Sudah kita bahas. Lanjutan kaji kita sebelum ini adalah fikih tayamum. Fikih wudhu enggak? Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya seputar tentang wudhu silakan. Nah, cuma kita langsung ke fikih tayamumnya. Dua-duanya penting nih, wudhu penting, tayamum penting. Baik, Bapak bahagia, kita angkat satu dalil lewat Al-Quran. Karena kalau sudah bicara dalil, rujukannya 2. Pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Maka kita angkat dalil Al-Qurannya dulu. Di surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu urutan surah kelima ya. Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Ayat ke-6. Inilah menjadi dasar dalil adanya tayamum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'alakum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wa in kuntum, dan jika ada di antara kalian marda, sakit. Jadi marda artinya sakit. Maka jangan sesekali diberi nama orang si marda. Nanti ibu punya anak atau punya cucu lahir diberi pula namanya si marda. Si marda itu artinya sakit. Patah selana mencret yang ini, mencret yang ini. Rupanya ditengok di kaki namanya marda. Ataslah marda itu artinya sakit. Jadi apapun nama yang disandingkan dengan marda tidak cocok. Siti marda tidak cocok. Abdul marda tidak cocok juga. Ajo marda tidak cocok juga. Oju marda tidak cocok juga. Ucok marda tidak cocok juga. Apa marda? Jadi tidak ada yang cocok. Makanya marda artinya sakit. Sakit. Wa in kuntum marada, dan jika ada di antara kalian dalam keadaan sakit, au ala safar, safar artinya perjalanan, atau dalam keadaan perjalanan musafir. Safar banyak nama orang sesafar, tapi biasanya asalnya namanya sesafar itu nggak pernah betah di rumah, suka jalan-jalan aja. Bolak-balik aja. Rupanya namanya si safar. Rata-rata orang yang namanya si safar jalan-jalan aja ke dia. Au jaa ahadun minkum minal ghaidi, atau ada salah seorang dari kalian daripada buang air. Au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, lalu kemudian kalian tak mendapati air, kata Allah, fatayammamu, maka bertayamumlah. Nah, inilah dalil disuruhnya kita bertayamum dalam keadaan sakit. Nah, jadi syarat tayamum itu
Pertama sakit. Kalau sehat, tidak ada tayamum. Yang ada tayamum sakit. Yang kedua, musafir dalam perjalanan tak dapat air. Orang kalau berjalan di gurun pasir tak akan ketemu air. Tapi kalau berjalan di daerah kita ini, insya Allah tak ada yang tak ketemu air. Nah, jadi ini alternatif, ya. Mana tahu besok ibu-ibu ini pergi ke Tokyo kan, ke Bangkok misalkan kan, atau ke Kanada misalkan. Ya siapa tahu nanti ada rezeki ibu jalan-jalan di sana kan, sampai ibu pergi ke daerah Katulistiwa yang di sana itu sulit mendapatkan air. Nah, jadi perlu kita tayamum. Sebenarnya dalam pesawat saja pun kita butuh tayamum. Dalam pesawat itu tak ada air. Jangan coba-coba berwudu di situ pakai air. Jangan suruh nanti keluar dari pesawat. Atau salah seorang di antara kalian habis buang hajat, tak mendapatkan air. Atau kemudian dia menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, tak dapat air. Fatayammamu, maka bertayamumlah. Bagaimana bertayamumnya? Sha'idan thayyibah, dengan debu yang suci, dengan tanah yang suci. Caranya famsahu biwujuhikum, maka usapkanlah wajahmu, wa aidikum min, dan kedua tanganmu. Jadi simpel sekali sebenarnya tayamum ini Bapak Ibu. Yang disuruh hanya dua saja. Pertama mengusap wajah, yang kedua kedua tangan. Ma yuridullahu liyaj'alaikum min harajan. Allah tidak menghendaki bagi kamu untuk menjadikan kamu sulit. Walakin yuridu liyutahhirakum bihi. Tapi Allah ingin memudahkan kamu untuk melakukan kebersihan. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Baik. Jadi Bapak Ibu bahagia, tayamum ini adalah pengganti daripada wudu. Ketika kita akan melakukan ibadah yang berkaitan dengan masalah wudu, maka bila kita tidak bisa berwudu, penggantinya tayamum. Apa ibadah yang harus diawali dengan wudu? Sholat. Kan harus wudu dulu kan baru sholat. Nah kalau tidak bisa wudu, penggantinya tayamum. Berarti boleh kita bertayamum baru kemudian sholat. Apalagi ibadah yang harus diawali dengan wudu, baca Al-Quran. Setiap kita baca Al-Quran itu harus pakai wudu. Nah sekarang kita wudu nggak bisa, maka kita boleh tayamum baru kita baca Al-Quran. Apalagi ibadah yang harus disertai dengan wudu, tawaf. Tidak boleh kita tawaf kalau tidak berwudu, jangan coba-coba. Sedangkan batal aja wudu kita, disuruh kita berhenti tawaf. Putaran keberapa dia batal wudu? Putaran kedua batal wudunya, buang angin dia kan. Tapi alhamdulillah tidak pernah tercium buang angin orang di Masjidil Haram itu. Itulah kehebatan kemuliaan Masjidil Haram itu. Walaupun apa yang dimakannya Bapak Ibu tidak pernah tercium, hilang baunya. Tapi kalau sudah di Darussalam, seperti ada 3 orang yang buang angin, itu mulai tercium nanti. Sementara di Masjidil Haram tak. Jadi kalau dia mau tawaf harus wudu dulu. Kalau dia tak bisa wudu, tayamum dia. 7 kali putaran. 2 kali putaran batal, pergi keluar, ambil wudu. Habis itu lanjutkan lagi. Lanjutkan berarti putaran ketiga lagi. Bukan dari awal kita ulang. Lanjutkan aja putaran tadi sampai 7 kali putaran kita bertawaf di Ka'bah. Nah, jadi apalagi ibadah yang harus disertai dengan wudu. Tidak bisa dia melakukan ibadah itu kalau tidak ada wudu. Sholat tadi sudah, baca Al-Quran tadi sudah.
habis itu tawaf sudah. Apa lagi? Menurut Bapak Ibu, ada lagi tak? Kalau ada, tolong kasih jawabannya. Apa lagi kira-kira ibadah? Baca Yasin, baca Al-Quran juga. Kalau kita wudhu juga. Baca? Kalau kita sering baca Yasin. Ya Al-Quran juga sama itu. Wudhu juga berarti kan? Harus wudhu juga. Kalau azan, Ustaz? Hah? Azan. Puasa? Azan. Ajar. Kalau adzan sebenarnya tidak harus disertai dengan wudhu, cuma karena dia ada di dalam musola, masuk musola itu bahagian daripada wudhu. Tapi tidak wajib. Orang masuk musola tak pun ada wudhu, tak berdosa dia. Adzan pun kalau tidak ada wudhunya tak berdosa dia. Tapi kalau yang tadi nggak sah salatnya kalau nggak wudhu, nggak sah baca Qurannya kalau nggak wudhu, nggak sah dia tahu kalau nggak ada wudhu. Apalagi kira-kira ibadah yang harus diawali dengan wudhu. Kalau nggak ada wudhu itu nggak boleh dilakukan ibadah. Melontar di Mina itu tidak harus pakai wudhu. Tapi kalau mau berwudhu lebih baik. Sepertinya 3 itu saja ya. Sholat, baca Al-Quran, kemudian tawaf. Masuk kita kepada syarat tayamum. Selain daripada yang tadi, orang baru boleh bertayamum kalau syaratnya pertama sakit, yang kedua musafir, ya. Kemudian tambah daripada itu juga terkait dengan masalah tayamum ini, bertayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat dan kita belum menemukan air. Jadi masuk dulu waktu sholat. Kalau waktu sholat belum masuk, jangan tayamum dulu. Misalkan sholat zuhur jam 12 atau 15, kita berada dalam satu tempat, katakanlah mungkin dalam satu perjalanan yang jauh daripada jangkauan air. Di jam 11 itu kita sudah mulai tak menemukan air. Jam setengah 12 belum kita temukan air. Jam 12 belum kita temukan air. Masuk waktu zuhur belum juga ketemu air. Karena waktu sholat sudah masuk, air juga belum ditemukan. Kita hendak mau sholat, maka boleh kita bertayamum. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, tidak boleh kita tayamum. Ya, walaupun dalam keadaan musafir, walaupun dalam keadaan sakit. Sakit itu juga. Kalau belum masuk waktu salat, jangan tayamum dulu. Karena masalah kesembuhan itu kan kita nggak tahu kan. Bisa saja sebelum masuk waktu salat sembuh penyakit kita kan. Itu dia. Syaratnya itu. Syaratnya sudah masuk waktu salat, belum menemukan air. Kemudian terkait dengan masalah tayamum itu juga Bapak Ibu bahagia, harus dengan menggunakan alat yang telah disepakati. Apa alat yang disepakati itu tayamum? Tanah. Ya, tanah. Ya tanah. Asal kalau sudah tanah pasti ada debunya kan? Tanah. Yang kedua, batu. Yang ketiga, kayu yang kita meyakini di situ ada debu menempel, atau di tempat-tempat yang kita meyakini di situ ada debu menempel. Di dinding misalkan, kita yakin di dinding itu ada debu, di kaca misalkan. Kemudian di bangku, di kursi, atau di tempat mana saja yang kita meyakini di situ ada debu, maka di situ kita boleh bertayamum. Nah, biasanya kalau pasien-pasien di rumah sakit itu bertayamumnya, kalau tidak didatangkan nanti alat tayamumnya, misalnya mereka bertayamum di dinding itu saja. Sengaja memang pasien itu dirapatkan ke dinding supaya nanti dia kalau dia mau sholat gampang dia bertayamum ke dinding.
sholat. Tapi kalau rumah sakitnya tak peduli dengan sholat, itu tidak perlu bagi dia itu. Maka banyak pasien-pasien itu tak sholat-sholat. Banyak pasien itu banyak yang tak sholat. Alhamdulillah saja masih sembuh. Sempat dia mati. 3 minggu dia dirawat, tak sholat 3 minggu. Alhamdulillah sembuh Pak. Sempat mati 3 minggu meninggalkan sholat. Berapa kira-kira dosanya itu? Lalu kemudian kita masuk ke praktek. Jadi apapun teorinya, kalau ada prakteknya nggak paham nanti. Nah, teorinya kita itu saja dulu teorinya. Sekarang kita praktek. Bapak berbahagia. Jadi dalam praktek tayamum ini yang perlu kita perhatikan itu cara mengusapkannya itu nanti. Jadi cara mengusap. Anggaplah kemudian meja saya ini sudah disiapkan debunya, tanah. Kalau tanah itu pasti berdebu. Anggaplah ini tempat saya bertayamum. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu kalau masalah tangan ketika diusap itu memang sampai siku apa ini. Walaupun ada pendapat yang lain sampai pergelangan tangan pun boleh. Tapi kondisi tertentu. Kalau pasien yang di rumah sakit banyak kabel-kabel dipasang di tangannya, mungkin sampai pergelangan tangan aja ya. Tapi kalau misalkan tidak, sampaikanlah ke sini. Karena sesuai dengan ayat yang tadi, famsahu biwujuhikum, maka usapkanlah debu itu ke wajahmu dan kedua tangan. Nah, sekarang saya praktekkan ya. Pertama niat itu di hati. Niat itu di hati. Niat kita apa? Sengaja aku bertayamum karena Allah. Jadi singkat aja, sengaja aku bertayamum karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan dia, tempel, ditekan. Sudah ditekan, kemudian angkat, tepuk, baru satukan, hembus. Sekali semua saja, ya kan? Habis itu kemudian jari tengah ini mulai mengusap dari tempat dari tempat rambut kita tumbuh. Nah, sekali saja, nggak ada 3 kali. 3 kali itu kalau wudhu aja. Habis itu kemudian tempelkan lagi, tekan, kemudian tepuk, hembus. Nah, ini telapak tangan kiri mengusap tangan kanan. Taruh di sini, tarik ke bawah. Lalu kemudian ini tadi debu yang di jari-jari ini mengusap sini, lalu ini telapak tangan ini bagian ke depan. Nah, saya ulangi ya. Sini jari-jari ini ke jari-jari. Nah, supaya lebih pasti jari-jari ke jari-jari. Tarik mundur ke belakang sampai ke siku, balikkan. Nanti yang mengusap ini lagi. Bukan ini lagi, ini. Tap sini sampai ke sini. Ini kalau usap lagi kan sudah ada debu di sini kan. Dan kemudian tangan kiri di atas telapak tangan kanan, jari-jarinya tarik ke belakang sampai ke siku, balik, telapak tangan membersihkan. Nah, selesai. Ya. Nah, jadi harus betul-betul dicermati cara prakteknya itu. Jadi asal-asal gitu aja.
Andaikan kemudian di sini banyak kabel-kabel terpasang karena penyakitnya sudah parah, maka berarti sampai di pergelangan tangan saja. Paham? Nah, selesai. Jadi sebenarnya bukan masalah debunya yang mesti menempel. Nah, ini kadang-kadang yang salah dipahami orang waktu tayamum itu. Dia pikir debu itu yang menempel di situ. Sehingga kalau banyak debunya tidak diulangi tayamum itu sampai berdebu betul mukanya itu macam hantu aja. Bukan itu, bukan harus debu itu menempel, tapi kita waktu menempel itu kita meyakini memang ada debu di situ. Sedangkan itu kalaulah debu itu yang harus menempel banyak di wajah, mestinya nggak usah diketuk lagi, nggak usah dihembus lagi, langsung aja. Jadi jangan kesannya tayamum itu menempel debu banyak gitu. Nah, apalagi kadang-kadang diinikannya kan, macam dibeda-bedainnya debu itu. Itu yang salah memahami itu. Jadi kita pasang niat, tempelkan. Kalau di dinding, tempelkan. Kalau di kaca, tempelkan. Nah, di mana kira-kira yang bisa kita inilah, atau siapkan tanah di macam tempatnya seperti itu. Nah, andaikan ini misalkan talam kecil, mungkin ada di situ tanah liat ya, yang keras. Yang kerasnya jangan yang basah. Nanti kalau yang basah, kayak pula bentuknya itu kan. Nah. Atau ada pendapat yang mengatakan batu pun boleh. Batu pun boleh. Ada pendapat mengatakan batu pun boleh. Dikumpulkan batu-batu kerikil itu di atas talam kecil. Nah, di situ ada bapak yang bertayamum boleh juga. Nah, jadi lakukanlah ini nanti dalam keadaan kita sakit misalkan di rumah. Ya kan, ada anggota badan kita nih yang tak boleh kena air. Atau bukan masalah tak boleh kena air, badan awaknya tak sanggup bersentuhan dengan air. Dingin kali ini. Jadi tidak mesti harus sakit, tapi menengok air itu mendingin betul. Itu juga termasuk dibolehkan kita bertayamum. Nah, lalu kemudian berbahagia terkait dengan tayamum ini, dia hanya dipakai untuk satu kali sholat fardu. Beda dengan wudu. Kalau wudu beberapa kali sholat fardu bisa selagi dia tidak batal. Wudu dia sebelum maghrib, sholat wudunya untuk maghrib boleh. Tidak batal dia, masuk waktu isya, lanjut dia sholat boleh. Tapi kalau tayamum enggak, dia hanya untuk satu kali sholat yang fardu. Adapun yang sunnah boleh. Misalkan dia tayamum sholat duha dia 2 rakaat, habis itu sholat duha lagi dia 2 rakaat, 4 rakaat, tidak bertayamum lagi boleh. Tapi kalau untuk yang wajib, tayamum hanya dipakai satu kali saja. Ketika dia mau sholat wajib berikutnya harus tayamum lagi ya. Nah, itu maksudnya. Ya, itu harus dipahami. Jadi nggak sama dengan dulu. Nah, termasuk juga bapak berbahagia, kita bertayamum itu bukan untuk sholat, tapi untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ketika kita dalam keadaan junub, maka kita diwajibkan mandi. Sekarang persoalannya kita nggak sanggup mandi. Sementara sholat udah mau masuk, nggak bisa kita sholat kalau nggak bersuci dari hadas besar. Maka bersuci dari hadas besar lewat tayamum itu pun dibolehkan. Dengan syarat setelah itu kemudian kita sudah bisa bersentuhan dengan air, maka diulangi lagi mandinya. Diulangi lagi mandinya. Adapun kemudian tayamum tadi berbahagia untuk sholat, ya kan? Bagaimana misalkan saya sudah sholat Ustaz dengan tayamum, setengah jam setelah itu jumpa saya air, apakah saya harus mengulang
sholat saya tidak mengulang lagi. Atau waktu sudah masuk, air belum ditemukan juga, ya kan? Lalu kemudian saya tayamum. Setelah saya tayamum, hendak saya mau sholat, tiba-tiba hujan turun selebat-lebatnya, maka tayamumnya batal, ganti dengan wudu. Jadi banyak rentetan tayamum itu. Intinya kunci-kuncinya kita paham. Nah, makanya saya katakan beberapa lagi ya, dalam kondisi tertentu sebenarnya tidak harus dalam keadaan musafir, di rumah pun bisa kita tayamum, bukan karena sakit. Contoh misalkan, ini contoh nih kan, kita mau sholat subuh, tiba-tiba lampu mati, mesin air nggak bisa hidup. Berwuduk di bak mandi lah bercampur sunsilk, lifebuoy, clear, macam-macam, nggak bisa dipakai lagi itu. Bak mandi itu kalau sudah bercampur dengan apa saja nggak bisa dipakai untuk wudhu. Jadi coba-coba pakai wudhu di situ tuh, berwudhu dari bak itu. Karena bak itu nggak cukup ukurannya 2 bulan. Nah, itu. Nah, jadi mau kemana Bapak Ibu berwudhu? Ke masjid. Ke masjid kosong pula air. Ke tetangga sebelah Pak Ustaz, sudah ditokok-tokok pintunya tidak bangun-bangun. Iya kan? Sibuk Bapak Ibu petatan ke sini, lewat waktu subuh. Udah mulai jalan waktu. Itu pun menjadi satu kendala juga tuh. Bertayamum saja. Tidak usah sibuk lagi cari air ke sini, ke sana, ke sini. Iya kan? Nah, jadi apabila Bapak Ibu sudah sampai pemahamannya sampai tingkat seperti itu gitu loh. Jadi artinya kita sudah berusaha mencari air, nggak ada. Bukan karena kita musafir, bukan karena kita sakit, tapi susah kita mendapatkan air itu. Maka itu juga menjadi bagian daripada tayamum. Nah, yang terakhir yang membatalkan tayamum. Segala yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Saya ulangi, segala yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudu? Keluar sesuatu dari dua jalan, kubur dan dubur, ya kan? Kemudian menyentuh perempuan yang tidak semahram dengan dia, ya kan? Kemarin kan sudah kita kasih tahu kan, mana mahram kita itu? Belum tuntas. Hah? Belum ya? Dan batalkan wudu Membatalkan wudu belum? Oh, belum kita bahas itu ya? Seingat saya belum di. Jadi nanti lihat Al-Quran terjemah di rumah. Karena kalau mahram itu wajib kita tahu yang mana mahram kita tuh. itu yang kita tanya sekarang nih. Kita sering bilang mahram. Yang mahram itu yang mana? Tidak tahu dia mana mahramnya. Hati-hati. Jadi kalau nggak mahram, surah Al-Maidah, surah An-Nisa, mahram. Surah An-Nisa ayat 23. Ingat ya, nanti sampai di rumah buka lagi Quran yang terjemahan. Surah An-Nisa ayat 23. Ingat mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum. Pertama, mahram itu ibu. Dah. Kalau ibu-ibu, bapak. Kalau kami, ibu kami. Kalau ibu-ibu, bapak ibu-ibu. Paham kan? Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibumu, karena ibu itu adalah mahram. Wa banatukum, anak perempuanmu. Wa akhawatukum, saudara perempuanmu.
perempuan ayahmu mahram. Saudara perempuan ayah. Wa khalatukum, saudara perempuan ibumu mahram. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudaramu laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, ada anak perempuannya. Nah, itu mahram kita, itu keponakan. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, keponakan juga, mahram tuh. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang pernah menyusukanmu walaupun hanya sekali susuan, mahram. Makanya ibu-ibu yang pernah menyusukan anak orang, catat itu namanya gitu. Nah, sembarang-sembarang. Karena ini itu menjadi mahram ibu nanti. Anak yang ibu susukan tuh catat namanya siapa. Si kelepor misalkan. Namanya si kelepor. Namanya siapa. Nah, itu menjadi mahram ibu. Walaupun sekali. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sepersusuanmu. Nah, saudara sepersusuanmu. Jadi kalau ibu menyusukan anak orang, itu mahram ibu. Maka anak-anak yang pernah menyusu kepada ibu, anak ibu menjadi semahram dengan dia, walaupun ada hubungan darah. Makanya perlu dicatat. Nah, wa ummahatun nisaikum, ibu dari istrimu, bentuk mertua. Nah, jadi mertua itu mahram. Ada pula salam mertua begini, enak ngerti dia. Mertua itu mahram. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, wanita yang engkau nikahi, lalu kemudian dia membawa anak perempuan, mahram. Saya nikah dengan janda, bukan nikah, contoh. Ibu salah sangka pula, nikah Ustaz dengan janda. Ya menjual-jualnya biar jelas. Saya nikah dengan janda. Contoh. Lalu janda itu ada anak perempuan, maka anak janda itu baik laki-laki atau kalau perempuan mahram saya, kalau laki-laki mahramnya ibu. Jadi anaknya semua janda itu jadi mahram saya, walaupun bukan saya bapaknya. Tapi karena ibunya sudah saya nikahi, maka anaknya menjadi mahram saya. Jelas? Nah, itulah mahram tuh. Tidak banyak mahram tuh. Jadi istri kita tidak mahram gimana Ustaz? Istri kita. Istri tidak mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Semua yang ikut dalam kategori mahram tadi yang kita sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23 itu tidak boleh kita nikahi. Maka kalau kita bersentuhan pun dengan dia, ketika kita memakai mazhab Syafi'i, maka itu pun tidak membuat wudu kita menjadi batal. Mertua, ya kan? Keponakan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu. Bibi berarti ibadah ya. Itu tidak batal untuk kita. Karena kita dengan dia itu haram menikah. Ya kan? Itu yang harus dipahami. Mertua itu juga bukan mahram kita, itu juga adalah mahram kita. Menurut Al-Quran ini, istri daripada ibu daripada istrimu. Nah sekarang kalau sudah bercerai, putus mahram. Kalau sudah bercerai, karena dia menjadi mahram kita itu karena anaknya kita nikahi. Sekarang anaknya tidak kita nikahi lagi, sudah cerai dengan kita, maka putus juga hubungan mahram dengan mertua kita. Sudah, itu ya. Jadi yang membatalkan wudu itu segala sesuatu yang keluar daripada dua jalan, baik kubur dan dubur, itu membuat wudu menjadi batal.
Nah, begitu juga dengan tayamum. Yang berikutnya membatalkan wudu itu adalah pingsan, tidak sadar, ya kan? Tidur. Nah, ini hati-hati tuh bapak-bapak nih. Biasanya kena nih waktu salat Jumat nih. Hati-hati waktu mendengar khutbah Jumat. Sering jamaah itu banyak tidur. Sehingga pas dia bangun, waktu itu tak ada lagi di mimbar. Dia dengar-dengar udah komat. Apa katanya sama kawannya? Cepat kali khutbahnya katanya. Bukan khutbah itu yang cepat, awak tuh lolok. Tidak pula berwudhu dia kedua, terus saja dia sholat. Kalau sudah dia kata tidur itu dikatakan batalkan wudu ketika kita nggak tahu lagi. Kalaupun kita dengar suara khutbah itu, kita nggak tahu lagi apa yang dibilangnya, itu sudah kategori tidur namanya, batal wudu. Tapi kalau misalkan kita pejamkan mata kan, kita tahu masih dengar kita yang dibilang Ustaz itu. Kata-katanya masih jelas, ya kan? Nah, tapi kalau sudah mulai membayang, itu sudah masuk kategori tidur kita namanya. Tidur selayang. Tidur selayang. Batal untuk kita itu. Jangan lagi sholat Jumat, keluar ambil wudhu lagi. Kalau sholat Jumat, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena wudhunya sudah batal. Nah, baik. Saya kira itu terkait dengan masalah membatalkan wudu, karena itu yang paling penting ya.